Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Guru Sarkim yang berbahagia, semoga selalu sehat. Pada kesempatan ini Mas Sarkim akan menyampaikan tentang teori dasar kepemimpinan. Biasanya hal-hal ini disampaikan pada saat peserta didik kita atau para siswa sedang mengadakan latihan dasar kepemimpinan di sekolah. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Siapa pemimpin itu? Pemimpin itu adalah pribadi yang memiliki superioritas tertentu, ya, kelebihan tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Pemimpin merupakan change agent atau agen perubahan atau agent of change, ya. Tidak lain adalah orang yang perilakunya dapat mempengaruhi orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sedangkan kepemimpinan itu apa? Atau leadership. Kepemimpinan itu merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi dengan berbagai strategi dan tujuan. Kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Kepemimpinan menurut Josh R. Terry adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Stoner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sedangkan gaya kepemimpinan itu adalah pada dasarnya mengandung berbagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin pada dasarnya dapat diterangkan melalui 3 aliran teori berikut. Yang pertama itu teori sifat. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin tersebut. Seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Kizeli dan Stockdale, yaitu kecerdasan. Jadi pemimpin itu harus cerdas, ya. Kalau ingin berhasil, yang pertama harus cerdas, karena kecerdasan ini akan memberikan banyak dampak, ya, banyak pengaruh, banyak pengembangan dari sebuah organisasi dan juga strategi teknik di dalam pengembangannya. Yang kedua, kemampuan mengawasi. Seorang pemimpin ini harus bisa mengawasi, memantau, mengendalikan, mengelola, ya, semua apa yang dipimpinnya, sehingga keterlaksanaan program dari sebuah organisasi ini dapat terwujud dengan baik. Inisiatif. Apa itu inisiatif? Inisiatif itu adalah sesuatu yang mengawali sebuah kegiatan atau sebuah program atau sebuah proyek. Jadi pemimpin ini sebaiknya mampu memberikan sebuah kreativitas, sebuah inovasi, ya, yang kemudian dapat dilaksanakan demi pengembangan sebuah organisasi. Jika pemimpin ini memiliki kemampuan inisiatif, tentunya
jalannya organisasi pun akan lebih baik dan lebih maju. Pengembangannya akan lebih tampak dengan segala pergerakan yang dilakukan. Namun sebaliknya, jika pemimpin itu tidak memiliki sifat inisiatif, dia akan bersifat atau hanya dapat mengekor dari inisiatif para anggotanya. Ini tidak baik bagi seorang pemimpin. Sedangkan yang berikutnya adalah ketenangan diri. Seorang pemimpin ini diharapkan atau memiliki kemampuan di dalam menghadapi segala masalah yang dipimpinnya. Dia tidak panik, ya. Dia tenang. Dia berpikir jernih, ya. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang teduh dapat melaksanakan kegiatan bila dia harus menghadapi berbagai masalah. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian, harus memiliki karakteristik kepribadian, karakter yang baik, karakter yang menunjang di dalam kepemimpinan. Sebab di antaranya adalah pemimpin bisa dijadikan teladan bagi para anak buahnya atau bawahannya. Kemudian berikutnya ada 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah kecerdasan, ya. Hasil penelitian pemimpin yang mempunyai kecerdasan tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Yang kedua, pemimpin ini harus memiliki kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menguasai emosi dengan stabil. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan prestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi tinggi, ya, motivasi diri yang tinggi, dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Kemudian yang keempat adalah sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Kemudian yang kedua adalah teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan, ya, suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini pemimpin mempunyai deskripsi perilaku, konsiderasi dan struktur inisiasi. Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri ramah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya seperti dirinya sendiri. Yang kedua, berorientasi kepada bawahan dan produksi. Perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan hubungan atasan bawahan, perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan, serta menerima perbedaan kepribadian, kemampuan, dan perilaku bawahan. Kemudian yang berikutnya adalah teori situasional atau teori yang ketiga. Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional, ya, sekali lagi, teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan itu menurut Sodang Pesiagian adalah 1. Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas. Yang kedua, bentuk dan sifat teknologi yang digunakan. 3. Persepsi, sikap, dan gaya kepemimpinan. Yang keempat, norma yang dianut kelompok. Yang kelima, rentang kendali. Yang keenam, ancaman dari luar organisasi. Yang ketujuh, tingkat stres. Yang kedelapan, iklim yang terdapat dalam organisasi. Ini pemimpin menurut situasional. Nah, kemudian bagaimana tentang gaya kepemimpinan? Ya. Ini, ya, gaya kepemimpinan itu adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi. Pola tingkah laku yang menunjukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaruhi orang lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, ini ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah sistem nilai.
Yang kedua, rasa yakin terhadap bawahan. Yang ketiga, inklinasi kepemimpinan. Yang keempat, perasaan aman dalam situasi tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang itu ada 4. Yang pertama, sistem nilai yang dianut atau yang dimiliki. Kemudian yang kedua, rasa yakin atau tidak terhadap bawahan. Yang ketiga, inklinasi atau kecenderungan kepemimpinan. Yang keempat, perasaan aman dalam situasi tertentu. Nah, kalau kita jelaskan bahwa sistem nilai ini tentunya sudah dimiliki oleh masing-masing seorang pemimpin, ya. Dia mungkin menghormati tentang apa demokrasi, ya. Kemudian juga dia menghormati pendapat orang lain atau tidak. Dia memiliki background yang mempengaruhi dia memilih, ya. Mungkin dia punya sifat ego, ya. Dia punya sifat menang sendiri. Nah, ini akan memiliki akan mempengaruhi, ya, gayanya dia memimpin. Kemudian dia merasa yakin atau tidak terhadap bawahan yang dipimpinnya. Kalau dia merasa yakin, tentunya dia akan memilih gaya yang cenderung menangkan pendapatnya sendiri, cenderung mengesampingkan orang lain, cenderung menyepelekan orang lain. Ini kemungkinan akan terjadi pada pemimpin yang merasa yakin. Tetapi kalau yang tidak merasa yakin, tentunya akan berbuat yang sebaliknya. Semua kegiatan melibatkan anak buahnya, mendiskusikan dengan baik. Nah, ini akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Kemudian kecenderungan kepemimpinan itu yang dimaksud adalah bahwa seorang pemimpin tentunya dapat memilih, ya, mana dia akan berbuat, mau gaya mana dia akan berbuat. Tentunya ini juga sangat mempengaruhi. Jadi apakah dia cenderung akan menjadi orang yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain, kepentingan bawahan, kemudian ataukah dia dengan kekuatannya dia ingin menonjolkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang mampu menguasainya. Ini juga akan menjadi latar belakang dia memilih gaya kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, apakah dia di situ ada merasa aman atau tidak? Perasaan aman yang tinggi di dalam suatu organisasi, kecenderungannya dia akan lebih menguasai organisasi. Tapi kalau dia merasa kurang aman atau terancam, tentunya dia akan juga memilih gaya pemimpinan yang bukan otoriter, ya, bukan yang tentunya bukan yang hanya menyuruh atau memberi tugas saja. Nah, itu. Kemudian berbagai gaya kepemimpinan kita kenal, ya. Itu ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Ciri-cirinya adalah yang pertama, keputusan dan perintah pemimpin dianggap selalu benar, sehingga bila terjadi kegagalan yang salah adalah bawahan, bukan pimpinan. Kemudian ciri yang kedua, pemimpin dengan semua kekuasaan di tangannya merupakan pihak yang memiliki hak, terutama dalam mengambil keputusan. Dan hak itu tidak pernah didelegasikan kepada bawahannya, tidak pernah diwakilkan pada bawahannya. Dia sendiri yang melakukannya. Nah, kemudian gaya kepemimpinan demokratis, yaitu bahwa seorang pemimpin ini tentunya akan mempengaruhi atau memberi contoh, ya, oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ciri-cirinya adalah mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan kemampuan dengan orang lain. Memberi hak dan kesempatan yang sama pada setiap anggota sebagai makhluk sosial dalam mengaktualisasikan diri, ya, melalui prestasi masing-masing. Apa itu mengaktualisasikan? Mengaktualisasikan itu adalah menampakkan dirinya, ya, biar dia itu diakui oleh orang lain, ya. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bersama, disertai saling mengakui, menghargai, dan menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu.
Kemudian ada beberapa jenis kepemimpinan demokratis ya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan birokrat. Pemimpin yang lebih tinggi menuntut ketaatan pemimpin yang lebih rendah dalam satu struktur organisasi. Pimpinan lamban dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas tata hubungan kerja sama ya. Tata hubungan kerja sama sebagai proses kerja yang dilakukan dan sesuai prosedur yang kaku. Pimpinan lebih menyukai pekerjaan rutin yang statis dan berisiko rendah daripada pekerjaan yang menantang bagi kemajuan organisasi. Jadi ini bertahap ya. Jadi kalau kita perintah ya dari atas turun ke trap bawahnya, turun ke trap bawahnya, turun gitu. Jadi bertahap. Demikian kalau usulan dari bawah ya naiknya ya trap-trapan itu. Kalau dari bawah sendiri naik ke ketuanya, koordinatornya, naik ke bidang yang menguasainya lagi, di atasnya lagi gitu. Di situ ada mungkin di situ ada anggota, kemudian ada istilahnya ada staf ya. Kemudian ada kepala staf atau di sini misalnya ada kasih ada kabit ada kabak gitu. Lalu ke pimpinan yang berikutnya. Ini gaya kepemimpinan birokrat. Kemudian gaya kepemimpinan pengembangan. Pemimpin sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin telah mulai menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Pemimpin bekerja secara teratur dan bertanggung jawab. Pemimpin mau dan mampu mempercayai orang lain dalam melaksanakan pekerjaan dengan melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya secara jelas. Nah, kemudian gaya pemimpin eksekutif. Ya, pemimpin memiliki keyakinan bahwa orang lain, khususnya anggota, dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya, sehingga harus dihargai secara layak dan manusiawi. Pemimpin memiliki komitmen tinggi pada kegiatan pengembangan anggotanya yang berpotensi. Pemimpin cenderung memiliki orientasi pada kualitas pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya dengan menetapkan standar pekerjaan yang tinggi. Nah, ini kepemimpinan ini biasanya di perusahaan ya, perusahaan yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi bila melaksanakan gaya kepemimpinan eksekutif ya. Karena ada SOP ya, ada standar operasional prosedur yang benar-benar dibuat, dirancang untuk dilaksanakan bersama-sama guna menjaga kualitas ya, kredibilitas dari sebuah perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Kemudian gaya kepemimpinan organisator dan administrator. Pemimpin menyenangi pembagian dan pembidangan kerja yang jelas dengan membentuk unit-unit kerja, menciptakan kerjasama yang sistematik. Pimpinan kerjasama bekerja sama secara berencana dengan langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Pemimpin mampu meyakinkan anggota bahwa ide, kreativitas, inovasi, dan sebagainya yang datang dari dirinya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ini luar biasa ini. Ini pemimpinnya ini harus cerdas ya, harus cerdas, mampu dalam bekerja, menjadi teladan, menjadi penggerak, menjadi motor semua dalam kehidupan organisasi. Kemudian gaya kepemimpinan resmi, yaitu pemimpin memerankan dirinya sebagai pelindung ya, anggota sebagaimana layaknya seorang ayah. Pemimpin berusaha mengetahui kegiatan dan masalah anggota karena ia harus bertanggung jawab atas segala akibat baik positif maupun negatif. Pemimpin menampilkan tanggung jawabnya, mengayomi, melindungi dan membela kepentingan anggotanya, menjadi tumpuan harapan anggota. Jadi kalau menggunakan kepemimpinan resmi ini, anggota atau bawahannya ini benar-benar terlindungi ya. Adem itu kemungkinan ya, walaupun memang kemudian mungkin kurang bisa bebas di dalam menentukan arah dari sebuah organisasi ya, karena memang di sini pemimpin memerankan dirinya sebagai ayah ya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan bebas. Kepemimpinan bebas ini berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin memberi pengarahan. Pemimpin memberikan kelompoknya memantapkan tujuan dan keputusannya. Pemimpin memberi sedikit dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan. Pemberian kebebasan pada anggota untuk bertindak tanpa kontrol pengawasan kecuali dia diminta. Nah, yang termasuk dalam kepemimpinan bebas ya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan agitator.
yaitu dilakukan terhadap orang luar atau orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasinya sendiri. Didominasi oleh perilaku yang menimbulkan konflik pertentangan antara anggota bahkan dengan pihak luar organisasi. Kemudian gaya kepemimpinan simbolik. Pemimpin tidak memiliki dan tidak menjalankan wewenang, tidak memikul tanggung jawab karena dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Sering difungsikan sebagai penasehat sehingga bebas untuk digunakan atau tidak oleh pemimpin pelaksana. Gaya kepemimpinan yang lain ya adalah gaya kepemimpinan keahlian atau expert. Gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian tertentu yang dimiliki seseorang dan keahliannya tersebut dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Gaya ini menekankan seorang pemimpin harus profesional di bidangnya yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dan atau pengalaman kerja yang cukup lama di bidangnya. Kemudian gaya kepemimpinan yang lain adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya atau perilaku kepemimpinan yang berstandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa yang diakui oleh banyak orang. Ya, sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan yang memiliki daya tarik tertentu. Ya. Jadi dengan daya tariknya dia memperoleh pengikut yang sebanyak-banyaknya. Nah, menurut Ripins, kepemimpinan karismatik adalah kemampuan kepemimpinan yang luar biasa atau heroik dalam mengamati perilaku-perilaku tertentu. Ya, kemudian ada juga yang mengindikasikan seorang pemimpin karismatik. Yang pertama mesti memiliki kepercayaan diri, self-confidence, memiliki keteguhan dalam keyakinan, have strong conviction, yang luar biasa tinggi, ya, keyakinannya tinggi sekali. Nah, kemudian gaya kepemimpinan paternalistik ya, adalah gaya ini diwarnai oleh sikap kebapakan. Berarti ini seperti kepemimpinan resmi ya, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi. Pemimpin menjadi tempat bertanya, tumpuan harapan pengikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian tipe kepemimpinan paternalistik banyak ditemukan pada masyarakat agraris tradisional. Popularitas memimpin paternalistik disebabkan oleh kuatnya ikatan primordial, kemudian extended family system, ya, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peran adat istiadat yang sangat kuat, dan hubungan pribadi dan rasa hormat yang sangat tinggi pada orang tua. Nah, ini banyak kejadian di dalam sebuah organisasi, ada marah, ada beradu pendapat, berdebat, memberikan penghargaan, kemudian saling berkonflik, ya, saling konflik, ada masalah di dalam kerja, dan juga pemberian selamat ya kepada bawahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, Mas Guru Sargim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.